وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Hadratil mukarramin, para alim, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Bait Rahmah yang insyaallah semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, taufik, hidayah serta anaknya sehingga kita semua pada malam hari ini bisa sama-sama hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, yaitu sholat maghrib, disambung dengan mengkaji satu kitab karya ulama besar kita, yaitu kitab Nawawi al-Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Kantani. Semoga kajian yang mau kita bahas ini bisa bermanfaat untuk kita semua di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang insyaallah besok akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai membahas atau mengkaji kitab Nawawi al-Ibad, kita sama-sama mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita, muslimin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, thumma khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Syekh Abdul Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa jami'i asatidhah madrasatil Qudsiyah wa min ma'adil ulum. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا أمن تذاكر جيران بذي السلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال
على الحبيب كخير خلق كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا مبقايا واسعا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. ومن لم يكن حافظا على عمله مما يفسده لم ينجو من الرياء. Wa man lam yakun hafidhun, barang siapa yang tidak bisa menjaga ala amalihi, dari perbuatannya, dari amal-amalnya, mimma, dari perkara yusidu yang merusaknya, lam yanju minarya, maka orang tadi tidak akan selamat dari riya. Barang siapa yang tidak bisa menjaga amalnya, amalnya itu dipamer-pamerin, tidak bisa menjaga dari perkara yang merusak, maka orang tadi tidak akan selamat dari riya. Riya apa riya? Pamer. Kalau nggak bisa jaga amalnya maka pamer. Biasanya ini urusannya dengan hati. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iyyakum an tukhlitu ta'atallahi bi hubbi tsana'il ibadi. Iyyakum, jauhilah boleh, takutlah kalian juga boleh. An tukhlitu ta'atallah, apabila kamu mencampur adukkan taat kepada Allah bi hubbi tsana'i, dengan cintanya dipuji. Jadi taat dicampur dengan senang dipuji, bihubbi tanah ibadi, senang dipuji manusia. Ibad itu jamak dari abdun, yaitu hamba. Takutlah kamu apabila mencampur adukkan taat dengan senang dipuji manusia. Fatah bato, maka menjadi lebur hancur, rusak, hilang. Apa akmalukum, amal kalian semua. Kalau kita beramal apapun itu bentuknya, selain sholawat ya, beramal selain sholawat apapun itu bentuknya, kepingin dipuji orang, itu amalnya luntur. Sampai pergi ke masjid, maaf nih ya, pergi ke masjid niatnya bagus, sholat jamaah, tapi di hatinya juga terselip, supaya tetangga kita yang melihat kita memuji. Wih, Pak Musinul rajin sekali sekarang, banget, kepengen dipuji gitu, di hatinya itu kepengen ada yang memuji-muji. Maka dengan senangnya dipuji, kebetulan benar ada yang memuji gitu. Cakep itu. Sekarang sholatnya rajin, jamaahnya 5 waktu gitu ya. Wah, bangga itu dipuji. Maka tahbato amaluhu, luntur amalnya, hilang. Terus kalau tiba-tiba muncul gimana? Cepat-cepat ditolak dengan istighfar. Ya Allah, saya nggak mau mengajak dipuji orang, saya ibadah karena perintah. Biasanya ini kalau kayak sholat itu kayak jarang kepengen dipuji. Biasa itu amal yang berupa harta. Biasanya itu ada orang susah, rumahnya ambruk gitu kan. Terus kita bisa bantu urunan, kita paling gede bantu gitu. Kita bangga itu, orang tahu gitu. Saya pasti bantu dia, rumahnya dia renovasi itu. Oh Pak itu tuh umpama, wah seneng gitu. Bangga karena bisa beramal. Lah hubbus tanah ini kalau keluarnya dari hati tanpa dibetengi dengan iman, seneng banget karena hubbus tanah. Ini amalnya jadi luntur.
sayang. Makanya paling bagus itu ketika amal selain yang wajib, selain yang sedekah mengeluarkan harta, selain yang wajib, selain zakat, itu paling utama adalah sirri, rahasia. Makanya kalau kita amal hamba Allah aja, hamba Allah. Dari siapa hamba Allah? Kecuali memang ada motivasi supaya orang lain itu dengan kita beramal gede jadi tertarik, itu boleh, nggak masalah. Tapi jangan ada tadi busana tadi hilangkan tuh, seneng dipujinya sisihkan. Niatnya bismillahirrahmanirrahim, saya ini supaya menarik jamaah yang lain, jadi kepengin untuk beramal. Tapi kalau itu belum kuat, ya udahlah, rahasia dulu. Makanya kalau ada kan sebagian kalau kas jalan di Jumat itu masukinya sambil ditutupin gitu. Ya itu karena kita berhusnudon aja, takut amalnya diketahui orang jumlahnya berapa gitu kan. Bukan karena kecil juga dimilisin ada. Kalian 100.000 ini. Itu beda lagi. Ditutupi memang kepengen orang lain nggak lihat. Nah, kelas kita itu masih seneng kelas dipuji. Nah, makanya ya tadi lebih utama adalah sirri, amal yang rahasia. Berarti sia-sia dong usaha, pelan-pelan insya Allah bisa. Nah kalau tiba-tiba normal beristighfar aja, ya Allah saya nggak niat itu, kepengen pamer nggak niat gitu, hilangkan ya Allah, ampuni ya Allah gitu. Kalau tiba-tiba normal, karena itu sifat insaniah, tiba-tiba sifat itu nongol. Nah, itu kita cepat-cepat beristighfar. Atau kita itu apa namanya? Kalau ini riak apa namanya? Kalau nama orang itu apa namanya? Sirik ya, iri sama orang itu juga nggak masalah. Cuman kalau tiba-tiba nongol itu cepat beristighfar. Kalau kita ada iri sama orang itu kan tiba-tiba nongol yang kita nggak kehendaki, cepat-cepat beristighfar dan doakan orang yang kita iriin itu supaya hartanya manfaat barokah. Jangan digede-gedein di hatinya langsung jadi fitnah. Karena itu sifat tiba-tiba nongol dan susah kita ngilangin. Caranya gimana? Ketika itu nongol beristighfar dan doakan orang yang kita iriin itu supaya manfaat. Kalau irinya tentang harta ya semoga hartanya bermanfaat barokah. Rawahu Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami. Wa man lam yasta'in billah, barang siapa yang tidak minta perlindungan dari Allah, nggak minta pertolongan dari Allah. Wa man lam yasta'in, barang siapa yang minta pertolongan billahi kepada Allah, ala ikhtirasi qalbihi, atas menjaga hatinya, lam yanju, maka orang ini tidak akan selamat minal hasadi, dari hasud tadi, iri, dari hasud. Kalau orang kita hasud itu bilangnya sirik, padahal sirik itu mensekutukan Tuhan. Jadi udah bahasa yang salah kaprah tadi udah menjadi biasa sirik loh gitu kan. Barang siapa yang tidak minta pertolongan kepada Allah atas hatinya, maka orang tadi tidak akan selamat dari sifat hasud, dari sifat iri dengki. Biasanya iri ini mayoritas untuk urusan dunia biasanya iri itu masa dunia. Tapi kalau agama, pinter, cerdas kayaknya kurang. Ada orang pinter tuh nggak hasud, itu pinter tuh, nggak ada. Mesti biasanya kalau iri itu masalah dunia biasanya. Hasud itu urusannya dunia. Ada orang tiba-tiba kemarin hidupnya susah gitu kan, tiba-tiba sugih. Wah itu biasanya gitu. Wah itu mesti yakin itu nggak bener itu. Jadi pikirannya itu sudah negatif.
Nah, ini kenapa? Karena di hatinya itu rusak, dia tidak minta perlindungan dari Allah. Makanya tadi kalau ada sifat itu nongol, tiba-tiba nongol, cepat-cepat beristighfar, serahkan kepada Allah dan doakan orang yang kita hasudi dan kita iriin dengan kebaikan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, al-hasadu hasud yufsidul iman, itu merusak iman, kama yufsidus sibaru, seperti merusaknya jandam brotowali. Al-asala madu. Hasud itu merusak iman seperti merusaknya brotowali terhadap madu. Madu bukan madu orang nikah lagi, itu bukan madu beneran ini ya. Bukan di madu. Jadi saking pahitnya brotowali itu apa Pak? Kalau bahasa Indonesianya apa Pak? Jandam. Enggak ada yang memang brotowali ya? Hah? Apaan? Pahitan. Wah, kalau Jawa itu ada jauh yang sangat pahit, namanya ya proyek brotowali lah, nah, jadi rusaknya iman dengan adanya hasad itu seperti merusaknya brotowali terhadap madu. Madu yang manis itu bisa menjadi pahit. Begitu juga iman yang harusnya kita bendengi kuat, dengan adanya sifat hasud, imannya itu bisa rusak. Gimana gak rusak? Karena di hatinya itu ada sifat benci. Biasanya kalau hasud itu keluar terhadap orang yang dihasudi, itu mesti ada sifat benci. Yang tadinya itu mohon maaf bareng bersahabat gitu kan, runtang-runtung, tiba-tiba nongol sifat hasud, maka sama orang itu akan jadi jauh. Bener. Makanya kalau ada sifat hasud itu nongol tadi, cepat-cepat beristighfar, jangan dibiarin, karena akan kalau dibiarin itu sifat hasad akhirnya jadi fitnah. Kita hasud sama orang, akhirnya ngomong ke orang lain kan, orang lain sama-sama benci, kebetulan kok iya bener tuh, wah bener tuh ngikut tuyul tuh paling itu, gitu akhirnya yang kita sendiri belum pernah membuktikan dia lihat itu tuyul apa enggak, asal jeplak jadinya fitnah. Wa man lam yandur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan lam yanju minal ujbi. Wa man lam yandur, barang siapa yang tidak melihat ilaman kepada seseorang, wa yaman afdalu minhu, yang lebih utama daripadanya ilman di dalam keilmuannya, wa amalan dan amalnya, lam yanju minal ujbi, maka orang tadi tidak akan selamat dari sifat ujub. Ujub apa ujub? Bangga diri. Ujub. Barang siapa yang tidak mau melihat orang lain lebih hebat ilmunya dan amalnya daripada kita. Jadi kalau melihat orang lain itu selalu melihat ngerendahin. Padahal orang lain itu mohon maaf, kadang ibadahnya, kadang ilmunya di atas kita, cuma kita senang ngeremehin, maka orang ini tidak akan selamat dari sifat ujub. Makanya paling bagus gimana? Jangan pernah wala yahkiranna, jangan pernah kita merendahkan orang lain. Jangan pernah. Kenapa? Setiap orang itu punya keistimewaan masing-masing. Mungkin ilmu dia tinggi, tapi di dalam ibadahnya kurang. Bisa jadi mungkin dia ibadahnya luar biasa, tapi ilmunya kurang. Mungkin dia itu sholat tahajudnya cakep, gitu kan.
Mungkin sholat duhanya cakep, tapi sedekahnya kurang, bisa jadi. Jadi makanya nggak usah ngeremehin. Kita sendiri gitu. Kita sendiri nggak boleh melihat orang lain merasa kita paling pintar sehingga orang lain itu dianggap di bawah kita. Karena apa? Kalau sudah ujub masuk, maka nongol lagi sifat yang lebih berat, namanya sombong. Kalau udah sombong ini ya berat. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga ya seseorang yang fi qalbihi, di hatinya itu ada rasa sombong. Enggak ada, maka akan masuk surga. Orang yang di hatinya ada sombong itu tidak akan masuk surga. Makanya iblis itu kenapa diusir juga dari surga? Karena iblis punya rasa sombong. Iblis itu luar biasa, Pak. Ibadahnya kepada Allah itu ribuan tahun, bukan cuma ribuan tahun. Dia sombong ketika Nabi Adam diciptakan, dia merasa lebih tinggi. Ketika Allah memerintahkan malaikat semua untuk bersujud, satu ini makhluk yang nggak mau, namanya Azazil. Sebelum jadi iblis dilaknat itu, dulu iblis itu namanya Azazil. Menurut riwayat, dia dulu yang menumpas dijadikan Allah panglima yang menumpas Banul Jan di bumi. Jadi dulu sebelum manusia diciptakan, itu bumi sudah dihuni oleh makhluk namanya Banul Jan. Banul Jan itu perbuatannya maksiat, ahli durhaka. Itu ditumpas habis oleh malaikat yang dipimpin Azazil. Nah, Azazil dijadikan panglima untuk menumpas. Maka dulu pernah kiamat itu karena makhluknya dihabisin Banul Jan. Terus nggak tahu berselang berapa ribu tahun kemudian Allah ciptakan lagi namanya manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah memberi kabar kepada malaikat mau menjadikan makhluk atau khalifah di bumi, ini malaikat yang dipimpin oleh Azazil tadi protes. Jadi malaikat itu dipimpin oleh Azazil supaya demo ke Allah. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan makhluk lagi di bumi yang senangnya berantem, senangnya mengalirkan darah, itu, dan senangnya bikin kerusakan? Kata Allah jawabannya, ini a'lamu ma la ta'lamun. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya lebih mengetahui apa-apa yang engkau tidak tahu. Yalah, diam aja dah, bahasanya gitu. Aku lebih tahu. Kenapa? Jadi inilah ada kenapa malaikat yang dipimpin Azazil ini ada demo nanti, karena dulunya memang di dunia ini sudah ada makhluk yang namanya Banul Jan. Terus Allah bikin makhluk lagi yang namanya manusia, mereka demo. Artinya apa? Bahwa kita tidak boleh merendahkan orang lain. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hamida nafsahu, barang siapa orangnya yang senang memuji dirinya, ala amalin solihin, atas amal kebaikannya, faqad dhalla syukruhu, maka sungguh sesat syukurnya dari sesat. Ada orang membangga-banggakan amalnya, maka faqad dhalla syukruhu, syukurnya jadi nggak benar, sesat. Wahabito amalu, dan rusak amalnya. Artinya kayak percuma kita beramal, tapi kita pamer-pamerkan, kita bangga-banggakan, maka amal yang kita lakukan itu menjadi
berusaha. Makanya kalau sudah beramal lebih baik lebih baik pura-pura kan. Kalau bisa tuh kalau orang yang tingkatannya sudah wali itu, dia seneng kalau orang lain memandang hina. Jadi kalau ada orang memandang hina, memandang dia itu hina, itu seneng. Itu para wali. Dia beramal, amalnya sangat rahasia sekali sehingga orang itu ngecap dia pelit banget gitu. Padahal amalnya gede. Dia lebih seneng dicap, iya Mas Iwan itu gak punya pelit banget gitu, umpama. Itu dia malah seneng. Karena apa? Amal kebaikannya tidak diketahui orang. Kalau kita kan pusing. Ketika ada orang ngomongin kita, profil politnya naudzubillah, bingung kita. Iya, orang kok tahu ya, saya nggak pernah. Kita pusing. Tapi kalau wali-wali Allah itu malah seneng. Ketika diketahui gitu, nggak diketahui amal baiknya, diketahui cuma amal buruknya, dia seneng. Baru apakah kalau bahasa kita bangga gitu, karena amalnya nggak diketahui orang. Itu kelas mereka. Dan biasanya para wali itu ketika beramal nggak diketahui, suatu saat diketahui kalau beliau ini sudah wafat, baru tahu ternyata itu baru tahu. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala laisa bil khairi ayyudhirul qawla bil lisanihi wal ujba fi qalbihi. Tidak ada satu kebaikan yang apabila orang tadi menggohirkan amalnya dengan lisannya dan ujub di hatinya, tidak dianggap baik. Tidak ada kebaikan sama sekali ketika orang itu pamer dengan amalnya dan hatinya merasa bangga. Tidak ada. Makanya ini memang pelajaran Nasrul Ibad itu pelajaran hati yang paling dalam banget. Karena urusannya apa amal-amal kita itu dengan ikhlas, dengan hati. Nah kalau kita teliti, mohon maaf, kita sudah masuk di mana? Itu yang belum masih banyak Pak. Amal-amal kita itu di sini nih. Masih kalau dipuji orang seneng, kalau dihina orang sedih, nangis, kalau diomongin jeleknya pusing, itu kita itu masih jauh. Rawahu Daraqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daraqutni. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innal ujba la yubitu amala sab'ina sanatan. Sesungguhnya ujub, ini berat nih. Sesungguhnya ujub itu bisa melebur, merusak amal ibadah kita selama 70 tahun. Umur kita aja belum nyampe, udah mati. Umurnya ada yang nyampe 70 tahun, jarang. Ini innal ujba la yubitu amala sab'ina sanatan. Sesungguhnya ujub itu merusak, lebur itu menghilangkan, kalau bahasa lebur menghilangkan amal ibadah kita sab'ina sanatan 70 tahun. Ya berat ya. Kalau lihat ini memang pelajaran masanya ke tasawuf. Makanya sering nggak salah kalau Rasulullah itu ngajarin kita untuk banyak beristighfar, minimal kelas-kelas kita itu 100 kali sehari. Tapi ternyata kalau dihitung-hitung kita nggak nyampe 100 Pak. Istighfar kita tuh habis sholat 3 kali, itu pun kalau jamaah bareng baca istighfar. Kalau sholatnya sendiri di rumah atau sholatnya di mana dalam keadaan buru-buru istighfar. Padahal Rasulullah itu yang orang yang sangat-sangat boleh dibilang suci, yang dijamin tidak punya dosa. Seandainya ada salah itu dijamin diampuni. Itu pun istighfarnya minimal 100 kali sehari. Ada riwayat lain sab'ina, ada riwayat lain itu 70 kali. Ya antara 70 dan 100 sampai keduanya antara 70 dan 100. Lah kita, saya hitung-hitung tuh kayaknya kalau sehari nggak ada 100. Wah katakanlah ini 3 kali nih,
5 waktu baru berapa Pak? Baru 15. Baru 15. Ya ketambahan yang lain lah gitu ya, sunat apa gitu. Sama yang apa jalan istighfar. Ya katakan belum nyampe 50, makanya niatin duduk khusus gitu. Ambil rutin dah habis waktunya yang agak senggang itu untuk beristighfar khusus 100 kali. Kenapa? Memang kita banyak dosa, makanya harus banyak beristighfar. Kisahnya berapa? Ya, dari pembahasan ini mungkin ada yang perlu kita bahas. Kalau kita bisa jawab, kita jawab. Kalau nggak bisa, PR buat kita. Nah, masih ada waktu berapa menit lagi? Kalau nggak ada yang dibahas, kita lanjutkan ke makalah selanjutnya. Monggo silakan. Ada? Oke. Wal maqalatu tsaniyata asharata, makalah yang ke-12. Anil Hasanil Bisri, dari Hasan Al-Bisri rahimallahu taala, wa huwa minal akbar tabi'in, dia termasuk tabi'in, golongan tabi'in yang mulia. Akbar itu mulia, kalau ini orang terpandang lah. Tabi'in yang sangat terpandang dalam keilmuannya. Annahu qala inna fasadal qulubi, sesungguhnya rusaknya hati, ansittati asya, itu ada 6 perkara. Awaluha, disebabkan 6 perkara yang mudahnya. Jadi rusaknya hati itu disebabkan 6 perkara. Awaluha yudnibuna biroja'it taubati. Yang pertama orang-orang pada melakukan perbuatan dosa, tapi dengan melakukan dosa tadi dia mengharapkan dosanya itu dilebur dengan taubat. Artinya gini loh, ngelakuin dosa itu sengajalah ntar taubat lah, itu bahasanya. Pas ngelakuin taubat, dosa itu mau ngelakuin, alah gampang ntar istighfar, mau mengampun, itu merusak hati. Mohon maaf. Jadi kalau berbuat dosa jangan ngomong gitu ya, berbuat dosa pas hilaf aja. Kalau kita niat berbuat dosa terus di dalam hati kita itu alah perbuatan kita diampuni, kita istighfar. Jadi ngeledek itu bahasanya. Kalau itu ngeledek. Wa fi nuswatin bi roja'ir rahmati wa dzalika tamanni. Jadi ada harapan, ngarep-arep dengan perbuatan dosa Allah, perbuatan dosa ini perbuatan dosa kecil, kita butuh juga hilang. Mohon maaf, kalau kita niatin gitu malah jadi dosa besar. Diniatin gitu malah jadi dosa besar. Jadi kalau ketika kita terpleset dosa, nggak usah bilang itu kecil itu besar. Cepat-cepat beristighfar. Kalau kita ngelakuin ngomong yang dosa kecil nih, mohon maaf nih, yang sering kita lakukan nggak sengaja tapi dibikin sengaja. Ada wanita cantik lewat gitu kan, ada artis boleh salaman itu, salaman semut dengan nafsu gitu kan, alangkah istighfar lah. Itu ya dosa yang sengaja. Itu malah menjadikan rusaknya hati. Jadi Allah itu maha pengampun betul, maha pengampun, tapi jangan ngeledek. Ini bahasanya gitu loh, jangan ngeledek. Kalau kita berbuat dosa tapi tadi di dalam pas berbuat dosa itu antara diampuni oleh Allah, itu kayak ngeledek. Jadi berbuat dosa jangan diiring-iringin yang lain. Kalau bisa jangan berbuat dosa. Wa ya'lamuna al-ilma, ini yang berat lagi. Wa ya'lamuna, dan mengetahui al-ilma, ilmunya, mengetahui punya ilmu wawasan keagamaan yang luas. Wa la ya'maluna, tapi tidak bisa
menyampaikannya. Yang berat, yang berat. Ini untuk kita semua, terutama mohon maaf nih para dai, para kiai, para ustaz, ini berat ini. Ngerti ilmunya tapi tidak bisa menjalankan, bisa berdakwah tapi tidak bisa jalani, bisa ngomong nggak bisa ngelakoni. Kalau orang Jawa bilang namanya jargoni. Ini kelas-kelas mohon maaf saya termasuk di sini. Bisa kok enggak mau alami, bisa pertanggung jawaban saya di hadapan Allah ini. Maksudnya saya ngomong bukan ilmunya ya, saya ngomong nerangi gitu. Saya bisa nggak jalani ini. Nah, besok itu saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Nah, ini yang berat, jujur aja berat. Karena dalam Al-Quran kan dijelaskan surat Al-Baqarah ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat apa itu Al-Baqarah itu? Itu di surat itu dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, lima taqulu, kenapa engkau berbicara, kenapa engkau berdakwah, kenapa engkau nasihati orang. Jadi kan bahasanya dan kembangan tuh. Lima taqulu malah taf'alun, kamu sendiri gak bisa jalani, tapi kamu gembor-gembori. Mohon maaf nih, ini nyinggung kita ayat itu. Mukul bahkan nyinggung lagi, mukul kita. Kabura maqtan 'indallahi, kabura maqtan itu benar sekali bencinya Allah. Murkalah bahasanya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah benci gedeg kalau ada orang bisa ngomong tapi tidak bisa jalani. Ini para remaja tinggi, hati-hati. Karena ini besok benar ini. Saya dimintai pertanggungjawaban karena saya terang-terang ini dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Fala faidata fil ilmi idza lam yu'mal bihi. Tidak ada faedahnya ilmunya kalau tidak diamalkan. Jadi punya ilmu itu harus diamalkan. Apa sih bahasa dalam kitab dalam kitab ta'lim. Jadi orang punya ilmu itu tidak diamalkan seperti buah, seperti pohon yang tidak berbuah. Lupa ininya. Jadi orang yang beramal, orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak mengeluarkan buah. Pohon itu aslinya pohon berbuah gitu loh, tapi mandul, enggak berbuah. Adalah pohon mandul Pak. Kalau raja bilang kalau ada rambutan ya enggak keluar sama sekali, namanya rambutan laki. Benar apa enggak itu? Nah, wa innama thamaratul ilmi al-amalu bihi. Sesungguhnya buahnya dari ilmu itu mengamalkannya. Buahnya ilmu itu amal. Jadi kalau kita punya ilmu tidak diamalkan, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Wa idza amilu la yukhlisuna. Ini yang merusak juga lanjutannya. Wa idza amilu, dan ketika mereka beramal, la yukhlisuna, tidak ikhlas. Ini juga merusak hati. Wa idza lam yukhlisil mar'u fil ibadati, ketika orang itu tidak ikhlas di dalam ibadahnya, lam yusaddiq fiha, maka tidak akan membenarkan di dalamnya, di dalam hati si ibad. Fasidku, ini pembahasan fasidku, maka yang dinamakan sidik, benar itu aslun, pokok. Jadi benar itu pokok. Wal ikhlasu far'un, sedangkan ikhlas itu furu' itu cabang. Jadi artinya apa? Apabila seseorang tidak ikhlas di dalam ibadahnya, maka boleh dikatakan ibadahnya tidak ada kebenaran. Nah, kita tuh masih berat, masuk nih kita nih Pak. Sholat kadang budak-bujuk gitu kan, buru-buru lagi. Apalagi imamnya lama, baca sholatnya panjang, kelasnya hilang. Paham. Ini apa sih ngambil sholat panjang-panjang? Gak ngerti apa? Buru-buru kita
kita mules ya. Itu ngilangin. Makanya dalam hadis itu yang sholat cepat hampir nggak ada teguran. Tapi yang sholat kelamaan itu beberapa hadis banyak yang menegur. Artinya hadis itu menjelaskan bahwa sholat itu tidak boleh panjang-panjang, lihat kondisi makmum. Banyak hadis yang menegur imam itu sholatnya panjang, itu malah ditegur yang cepat jarang. Tapi cepat jangan kecepatan juga. Fatihah kita walau dulunya belum sampai, udah sujud kecepatan juga. Artinya cepat di sini bukan berarti tidak fase, standar gitu. Fatihahnya Fatihah. Makanya kalau sholat yang diem itu yang sering imami Mas Iwan, Pak Musinun, siapa aja yang sering. Kalau sholat yang diem itu speednya itu samain aja seperti sholat yang jahar, masih baca Fatihahnya, jangan mentang-mentang terus Bismillahirrahmanirrahim. Kan kasihan makmumnya. Tetap kita standar aja di hati kita, mulut kita Bismillah. Jadi makmumnya juga sama. Kalau kita kecepatan dengan speed kita waktu jam kayak sholat sunat, mohon maaf, kasihan makmumnya kepuntal-puntal. Nah ini juga kurang bagus. Yang bagus ya standar aja. Fatihahnya seperti Fatihah ketika jahar, tapi diucapkan pelan. Karena Pak, kondisi makmum tidak sama Pak. Ada yang baca Fatihahnya bisa agak cepat, ada memang ya nggak bisa. Sudah biasa pelan-pelan. Sering dulu tapi ada imam itu Fatihahnya dia sudah rukuk itu saya masih sampai iya kan Abu Dua iya kan nasta'in, akhirnya kan ihdinasnya jadi ngebut kita. Ihdinas siratal mustaqim masuk ladzina an'amta alaihim itu jadi gak imbang. Yang pertama pelan-pelan, yang mulai pertengahan ngebut. Tapi terlalu lama juga jangan. Makanya imam itu harus bisa melihat kondisi makmum. Kalau makmumnya, mohon maaf nih kita kan banyak makmum campur aduk itu, ada anak kecil lari-larian nangis gitu. Ya kita jangan terlalu lama-lama juga, kasihan. Terus kalau ada anak-anak lari pas sudah sholat, ya udah kita tahan aja, jangan kita batalin terus. Bisa diem nggak sih? Udah kita lanjutin aja biar memang dunianya mereka Pak. Udah kita tata nih. Anak-anak udah kita tata, udah kita atur. Ya, pas kita sholat dia mulai berisik sampai nggak usah batalin sholat walaupun dekat sama mereka. Malah dosa hukumnya batalin sholat tanpa alasan yang udzur syar'i. Kalau cuma keganggu itu bukan alasan itu. Berisik gitu terus sampai kalau kecuali belum nih baru mau Allah gitu masih berisik sih. Tapi kalau sudah Allah Akbar udah masuk benar, terus ada yang berisik, ada yang lari-lari batalin gitu. Gara-gara kamu ganggu. Itu dosa malahan batalin kita dosa. Ya sudah biarin aja. Memang dunianya. Saya yakin kita dulu untuk kecil juga sama. Tapi mungkin memang beda. Nakalnya kita waktu kecil sama anak sekarang beda. Dulu kalau orang tua itu ngeliatin, itu kita udah ketakutan Pak. Enggak ditegur, diliatin doang gitu. Rasanya udah keringetan. Kalau sekarang mau apa? Sampai ngoceh nih, berhenti dia, sampai minger, nggak nyampe 1 menit, kurak udah lari-larian lagi. Bukan aku bela anak-anak, bukan. Artinya ketika kita sholat ada anak-anak lari, kita sudah masuk di dalam lingkupnya Allahu Akbar, itu sudah ya. Demikianlah yang saya sampaikan dari pembahasan kitab Nashwaihul Ibad bab yang ke-10. Semoga bermanfaat untuk kita. Tadi sudah saya open untuk membahas, mungkin ada yang perlu dipertanyakan, ternyata tidak ada yang dibahas. Dari kami cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.